Oke, saya tambahkan dari Mbak Ainun ini kan tanya, bagaimana mengetahui kemampuan menulis dan menentukan jenis tulisan yang kita buat, gitu. Ya, kita berlatih lah. Kemudian baca tulisan-tulisan orang, gitu. Baca tulisan-tulisan orang lain. Sebanyak mungkin kita baca tulisan-tulisan orang lain. Jadi nanti kita tahu kekurangan kita itu apa, gitu. Orang tuh menggunakan diksi itu pemilihan kata ya. Menggunakan diksi kok bagus-bagus banget gitu. Nah, kelemahan kita mungkin di situ, di diksi kita. Pemilihan kata-kata kita yang masih terlalu miskin gitu. Masih kurang. Nah, dan jangan takut buat dikritik sama orang lain gitu. Mas Adis itu pertama kali dia kenal saya, dia kasih tulisannya ke saya. Minta dibaca sama saya. Dan disitulah saya tahu tulisannya berantakan banget. Sampai sekarang. Ya, nggak apa-apa. Dia seneng aja kan, nggak sakit hati gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada yang instan itu. Jadi ide Mas Adis itu bagus, tapi ketika sudah dalam bentuk tulisan, kacau itu ejaannya. Diksinya juga ya kurang tepat gitu. Nggak apa-apa, setidaknya Mas Adis sudah banyak tulisannya gitu. Nggak masalah. Ya. Kemudian kita mau jenis tulisan kita itu apa? Ya terserah, kita maunya mau nulis dalam bentuk apa seperti ya tadi yang saya bilang. Yang paling gampang nulis itu kalau saya itu tulisan yang bersifat deskriptif, deskripsi. Kita menggambarkan situasi, suasana gitu. Ya. Sehingga semakin kita menguasai suasana itu, semakin orang lain itu bisa juga mengikuti suasana yang sedang kita alami. Kayak gitu. Saya mau share. Ini tulisan saya kemarin. Jadi ketika Anda mau pertama kali nulis, Anda kan punya ide ya. Kira-kira mau ke arah mana tulisan Anda itu? Nah, di ide-ide itu Anda tuliskan dalam bentuk sinopsis. Contohnya gini sinopsisnya. Ini kan judulnya Guru Brainware Pembelajaran Digital. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital, yaitu hardware, software, dan brainware. Sampai di sini, orang awam masih bingung brainware itu apa. Kalau hardware, software, mereka tahu. Dari ketiga hal tersebut, yang perlu disiapkan lebih matang adalah brainware. Baru kita jelasin brainware itu apa. Brainware adalah seseorang yang memiliki kemampuan menciptakan, mengelola, menguasai sistem informasi untuk tujuan tertentu. Brainware itu Anda, brainware itu saya. Gitu. Jadi para pengguna hardware dan software itu brainware. Brainware itu orangnya. Gitu ya. Jadi si guru ini adalah orang yang berperan dalam pembelajaran digital. Tuh. Membelajarkan generasi digital lebih efektif jika menggunakan bahan ajar digital. Hal ini menuntut guru memiliki kemampuan menguasai hardware dan software pembelajaran. Faktanya, peserta didik sebagai generasi digital kadang lebih menguasai teknologi dibanding gurunya. Ini kondisi yang sekarang nih permasalahannya nih. Apakah hal ini akan menjadi masalah? Bagaimana guru sebagai brainware pembelajaran digital dapat meningkatkan kemampuan digitalnya? Semua akan didapatkan dalam buku ini. Coba Anda bayangkan. Orang disuguhi pertanyaan atau permasalahan-permasalahan. Dan di sini diyakinkan sama kita bahwa semua akan didapatkan dalam buku ini. Harapannya orang akan tertarik atau akan mau membaca buku ini. Sinopsisnya segini aja 2 paragraf nih. Gitu. Kemudian Anda harus bisa membuat outline yang mau Anda tulis. Ini memudahkan Anda menulis mulainya dari mana nanti. Saya bikin ada di sini ada 6 bab. Bab pertama, mengapa harus pembelajaran digital. Kedua, literasi digital. 3, manajemen sistem pembelajaran. Keempat, bahan ajar digital.
Kelima, meningkatkan kompetensi guru sebagai brainwave pembelajaran digital, baru penutup. Nah, ini jadi penting nih outline nih. Karena nanti Anda nulisnya itu ngisi kolom-kolom yang ini nih. Contohnya begini. Nah, dari outline tadi, ini sudah saya tambahin tulisan nih. Pertama kan tadi berbicara tentang generasi digital. Sudah mulai tuh saya nulis tentang generasi digital. Terus kesenjangan sumber daya, saya tulis. Kesenjangan infrastruktur, literasi digital itu seperti apa. Nah, ini perkembangan literasi digital Indonesia belum saya tulis. Kenapa? Karena bahan saya belum cukup. Jadi masih ada bagian-bagian yang kosong. Pentingnya literasi digital bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Baru segini tulisannya. Kenapa? Karena idenya masih nyangkut, bahan-bahannya masih kurang. Terus aja begitu. Nah, begini seterusnya. Jadi kita akan gampang nulisnya kalau kita sudah punya outline-nya. Gitu. Outline-nya dulu. Kalau tadi Bu Mugi kan bikinnya pakai mind map ya, pakai mind map. Itu mungkin lebih gampang pakai mind map. Jadi ketika Anda lagi muncul ide gitu, upayakan ketika ide itu muncul, bikin tuh outline-nya. Kayak gitu. Sesimpel itu membuat buku itu, nggak susah. Sesimpel itu. Mungkin outline-nya di hari pertama, Anda baru bisa bikin outline 3 bab. Di hari kedua, ada lagi tuh kayaknya di buku saya bagus juga nih kalau dimasukin ini nih. Kayak gitu. Kayaknya di buku saya nih, yang guru sebagai brainware pembelajaran digital, bagus juga kalau saya masukin best practice orang yang sudah menggunakan eh, perangkat digital. Misalnya Mas Rian kan guru. Mas Rian suka sharing-sharing aplikasi gitu. Bisa jadi saya masukin tuh pengalaman pribadi Mas Rian di dalam buku saya gitu. Nanti besoknya ada ide apa lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jalan aja terus sampai suatu saat kita puas. Sampai suatu saat kita puas, buku kita udah lengkap. Baru swasunting. Jangan baru satu halaman dibaca lagi, disunting lagi. Nambah sedikit, disunting lagi. Kapan mau beresnya buku itu? Gitu. Ya. Jadi kita tulis aja dulu dari awal sampai akhir. Nggak peduli tulisan kita berantakannya kayak gimana gitu. Nggak peduli tulisan kita itu kacau balaunya kayak gimana. Tulis aja dulu sampai selesai. Kayak gitu. Ya. Jangan kayak Mas Adis. Tulisan udah selesai langsung di publish gitu. Masih berantakan juga. Setelah ini enggak. Setelah ini enggak. Ya. Setelah ini enggak. Saya pikir itu, ya silakan kalau ada yang mau tanya.